Halo, salam sejarah dan kembali kita berjumpa dengan Ibu Eko Olivia dalam pembelajaran sejarah peminatan kelas 10 semester 1 dengan topik mengenai jenis-jenis sumber sejarah. Nah, pada episode yang ketiga ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Nah, ada 3 jenis sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Apa saja? Yang pertama adalah sumber primer, yaitu sumber sejarah yang mengumpulkan informasi dari orang ataupun saksi memang terlibat secara langsung atau hadir dalam peristiwa pada masa lampau. Kemudian yang kedua adalah sumber sekunder. Apa itu sumber sekunder? Sumber sekunder adalah kesaksian yang tidak berasal langsung dari orang, baik itu pelaku maupun saksi yang memang hadir dalam peristiwa tersebut. Sedangkan yang ketiga yaitu sumber tersier. Biasanya dipergunakan sebagai pelengkap dari sumber primer dan sekunder dalam kegiatan penelitian sejarah yang dilakukan oleh sejarawan. Nah, apa saja contoh dari sumber primer? Contohnya adalah kesaksian dari pelaku atau saksi-saksi hidup yang menyaksikan atau hadir secara langsung dalam peristiwa pada masa lampau. Kemudian juga ada prasasti yang merupakan tugu batu yang berisi tulisan atau huruf dari zaman misalnya zaman Hindu dan Buddha yang memberikan informasi atau mengandung informasi mengenai sebuah peristiwa yang terjadi di kerajaan di mana prasasti itu ditemukan. Kemudian ada juga misalnya arsip-arsip atau dokumen-dokumen pribadi seperti akta kelahiran, ada surat keterangan yang bersifat pribadi, ada buku-buku diari atau catatan harian, ada foto-foto, kemudian ada dokumentasi film ya yang bisa memberikan informasi secara langsung mengenai apa yang terjadi pada masa lampau. Nah, kemudian ada arsip-arsip atau dokumen-dokumen pemerintah seperti naskah perjanjian ataupun surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian juga arsip-arsip itu biasanya yang bersifat primer berada di Gedung Arsip Nasional di Jakarta. Kemudian untuk benda-benda yang merupakan sumber primer biasanya kita bisa temukan di museum-museum milik pemerintah maupun milik swasta. Nah, bagaimana dengan sumber sekunder? Sumber sekunder adalah kesaksian yang bersifat tidak langsung dari seseorang yang tidak berada langsung dalam peristiwa tersebut tapi mengetahui peristiwa tersebut, ataupun benda-benda yang bersifat tiruan tetapi merupakan memberikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi. Contohnya tiruan dari prasasti, kemudian terjemahan kitab-kitab sastra kuno, misalnya terjemahan kitab Negara Kertagama, kemudian terjemahan kitab Arjuna Wiwaha, kemudian Babat Tanah Jawi dan sebagainya. Nah, bagaimana kemudian juga ada hasil-hasil laporan penelitian dari para peneliti atau sejarawan. Nah, itu dapat dimasukkan sebagai sumber sekunder. Sumber yang ketiga adalah sumber tersier. Untuk sumber tersier ini biasanya adalah seperti buku-buku teks pelajaran yang ditulis atau disusun oleh beberapa penulis atau peneliti sejarah yang tidak secara langsung hadir dalam peristiwa tersebut. Nah, itu contoh dari sumber tersier. Nah, dari antara ketiga sumber sejarah yang berdasarkan sifatnya tersebut, maka yang paling kuat dan yang paling tinggi posisinya adalah sumber primer. Dan biasanya sumber-sumber primer inilah yang dicari atau dikumpulkan oleh sejarawan atau peneliti-peneliti sejarah ketika melakukan kegiatan penelitian dengan tujuan akhir melakukan penulisan sejarah atau historiografi. Karena sumber-sumber primer ini dianggap memberikan atau mengandung informasi yang lebih akurat dan kebenarannya lebih dapat dipertanggungjawabkan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan terkait dengan sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran sejarah bagi kita semua. Terima kasih, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran sejarah berikutnya. Salam sejarah dan salam sehat untuk kita semua. Dah.